soal kepalsuan itu ternyata sejak zaman dahulu itu sudah ada. Jadi yang palsu itu tidak cuma kaos palsu, baju palsu, sepatu palsu, celana palsu, atau cinta palsu, tapi termasuk juga dzurriyyah palsu itu ada. Dan parahnya dan berbahayanya yang dipalsu itu adalah dzurriyyah insan mulia di jagat ini, yakni Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Jadi ada juga sejak dahulu itu oknum-oknum yang mengaku sebagai dzurriyyah Kanjeng Nabi dengan tujuan untuk memperoleh kedudukan, untuk memperoleh kekayaan, dan untuk memperoleh penghormatan. Dan berikut ini ada sebuah video yang cukup menarik dari salah seorang ulama di Timur Tengah yang membahas tentang kepalsuan tersebut. اتجاه الادعاء بنسب علي بن ابي طالب وخاصه من الحسين بن علي بن ابي طالب. والحسين لماذا؟ لانه مثل البيئه الخصبه والواسعه والمفتوحه للاجنده الخارجيه التي تستثمر في هذا النسب زورا وبطلانا وظلما وبهتانا. والامر ليس وليد هذه الساعه او وليد هذه اللحظه، ومنذ فجر الاسلام ومنذ تعاقب الدول الاسلاميه وحركه الصراع والمنافسه ما بين هذه الدول في الشكل العام، وأيضا التنافس والصراع في الشكل الخاص داخل الأسر والعوائل والعشائر والمجتمعات ذات الثقافات الخاصة المتنوعة داخل النسيج العام الواحد. هناك ادعاء في هذا النسب والاستثمار في الادعاء لصالح أجندة تقسيمية ولصالح أجندة مذهبية. ولكن إن رجعنا إلى واقع الحقيقة فقلت لكم بأمانة تدرج النسب الهاشمي حتى عدنان. فمسألة أن يأتي إنسانا من خارج البنية الثقافية والاجتماعية واللغوية والجغرافية لهذه الشجرة المباركة من أقرباء النبي عليه أفضل الصلاة والسلام من بني هاشم، ويدعي الانتساب إليهم ضمن نطاقات اجتماعية بعيدة. Bagi teman-teman yang paham tentang bahasa Arab percakapan, silahkan terjemahkan sendiri ya apa yang beliau sampaikan di video tadi. Namun intinya atau garis besarnya itu jelas bahwa yang namanya memalsukan nasab dzurriyyah Kanjeng Nabi itu sejak dahulu itu memang sudah ada. Bahkan sejak masa sahabat itu juga ada. Kemudian masa tabingin, kemudian masa tabingin dan seterusnya. Itu tetap ada orang-orang yang mengaku sebagai keturunan Kanjeng Nabi. Padahal itu jelas bukan keturunan Kanjeng Nabi. Kenapa sih orang-orang kok tega dan mengaku sebagai dzurriyyah Kanjeng Nabi? Ya jelas itu kan sangat menggiurkan sekali. Sebagaimana kita ketahui bahwa Kanjeng Nabi itu kan pemimpin umat Islam sedunia. Orang muslim sedunia itu pasti tunduk dan patuh kepada Kanjeng Nabi karena Kanjeng Nabi adalah insan mulia yang menjadi nabi dan rasul yang memberi petunjuk kepada seluruh umat manusia. Makanya ketika orang itu dikaitkan atau ada hubungan dengan Kanjeng Nabi, otomatis orang-orang sedunia terutama yang beragama muslim itu akan hormat padanya, akan takzim padanya, akan menghormatinya, bahkan akan melayaninya sesuai apa yang diinginkan oleh orang yang mengaku sebagai dzurriyyah Nabi tersebut. Jadi misal seseorang itu mengaku sebagai dzurriyyah Nabi, kemudian dalam tingkah laku keseharian itu tidak mencerminkan akhlakul karimah sang Nabi, itu kan sama saja mempermalukan Kanjeng Nabi, mencemarkan nama baik Kanjeng Nabi. Lah ini salah satu tugas beratnya seperti ini. Kemudian kita kembali ke soal nasab Ba'alawi atau nasab para habaib dari Yaman. Itu sebagaimana yang sudah dilakukan kajian ilmiah oleh Kiai Imaduddin Utsman Al-Bantani bahwa nasab mereka itu terputus dan tidak tersambung kepada Kanjeng Nabi. Semua itu berdasar kajian kitab nasab abad ke-4, abad ke-5, abad ke-6, abad ke-7, dan abad ke-8. Dan hingga sekarang pihak Ba'alawi atau pihak habaib itu tidak bisa memberikan bantahan atau sanggahan terhadap apa yang sudah disampaikan oleh Kiai Imaduddin Utsman Al-Bantani. Makanya rakyat Indonesia ini sebenarnya itu menunggu pihak Ba'alawi atau pihak habaib itu punya data atau tidak untuk membantah kajian ilmiah Kiai Imaduddin Utsman Al-Bantani. Kalau misalkan ada dan bisa membantah kajian itu, ya silahkan melakukan debat ilmiah kepada Kiai Imaduddin Utsman Al-Bantani.
Namun jika sekiranya itu tidak punya data atau tidak punya argumen yang cukup untuk membantah atau mematahkan tesis ilmiah Kiai Imaduddin Utsman Al-Bantani, ya sebaiknya mengaku saja. Terima saja kenyataan yang ada. Sebab apa? Sebab meskipun akhirnya itu terungkap dan terbukti bahwa para habaib itu bukan dzurriyyah Nabi, itu misalkan habaib itu baik hati kepada orang-orang pribumi, sopan, ramah, dan membaur dengan orang pribumi Nusantara, otomatis orang-orang pribumi Nusantara juga akan menerima mereka dengan apa adanya. Namun jika mereka yang mengaku-ngaku sebagai dzurriyyah Nabi ternyata setelah dicek melalui tes DNA tidak terbukti, dan selama dia mengaku sebagai cucu Nabi itu sering arogan, sering menghina orang-orang pribumi, sering melecehkan orang-orang pribumi, lah itu nanti orang-orang pribumi juga mungkin agak kesulitan untuk menerima mereka hidup di lingkungan masyarakat orang-orang pribumi Nusantara. Tapi kalau yang baik-baik kepada orang pribumi, otomatis kita orang pribumi juga akan berbuat baik kepada mereka. Jadi ini soal silsilah atau soal nasab itu tidak ada kaitannya dengan keimanan. Jadi misalkan ada yang mengaitkan jika orang itu tidak percaya bahwa habaib itu adalah dzurriyyah Nabi, itu adalah dosa besar. Nah, itu adalah doktrin yang sesat, doktrin yang salah. Itu tidak ada kaitannya dengan hubungan kita kepada Kanjeng Nabi maupun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, yang menjadi Nabi itu ya Rasulullah. Sementara dzurriyyah Nabi itu menjadi mulia, itu karena menjadi keturunan Kanjeng Nabi. Jadi itu saja. Yang patut dan harus kita ikuti dan kita taati itu adalah Kanjeng Nabi dan guru-guru kita yang sanadnya nyambung kepada Kanjeng Nabi. Kemudian bagi para habaib Alawi dari Yaman itu misalnya melakukan debat ilmiah juga tidak mampu, melakukan debat ilmiah tidak punya data yang cukup, ya mungkin jalan terakhir itu adalah melakukan tes DNA. Jadi yang namanya tes DNA itu valid, otentik karena ini adalah salah satu hasil karya, hasil kecanggihan teknologi di zaman ini. Dan kalau melakukan tes DNA itu sudah tidak repot-repot perlu mencari kitab nasab lagi, cukup tes DNA 2 atau 3 bulan lagi hasil tes DNA itu sudah jadi. Kalau misalkan masih mau repot-repot mencari kitab nasab untuk perbandingan atau untuk melawan kajian ilmiah Kiai Imaduddin Utsman Al-Bantani, ya hal itu mungkin butuh waktu yang cukup lama. Itu pun kalau menemukan kitabnya. Lah kalau tidak menemukan kitabnya kan lebih repot lagi. Makanya mending tes DNA saja agar semuanya itu terungkap, agar semuanya itu terbukti. Benarkah para habaib ini adalah cucu Nabi? Itu saja pertanyaannya. Tapi kalau kita melihat dan menyimak kajian ilmiah Kiai Imaduddin Utsman Al-Bantani, itu memang sudah sangat meyakinkan, sudah sangat transparan dan jelas bahwa para habaib yang ada di Indonesia maupun yang ada di daerah lain itu nasabnya itu terputus dan tidak tersambung kepada Kanjeng Nabi. Hal itu berdasar dari berbagai kitab nasab yang menyatakan bahwa Ahmad Al-Muhajir itu tidak memiliki anak bernama Ubaidillah. Sementara para habaib Alawi dari Yaman itu sumbernya dari Ubaidillah tersebut. Makanya jika ada kitab nasab atau kajian yang sekiranya itu bisa membantah atau mematahkan tes ilmiah Kiai Imaduddin Utsman Al-Bantani, ya silahkan lakukan debat ilmiah dengan Kiai Imaduddin Utsman Al-Bantani. Karena beliau pun sangat siap dilakukan debat ilmiah secara terbuka, disaksikan oleh banyak orang, diliput berbagai media, bahkan jika dilakukan debat internasional pun beliau ini siap. Jadi kurang apa lagi. Sesimpel itu saja sebenarnya.